Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini ya, saya mau reading untuk kamu, dimana tema kita kali ini adalah keberuntungan cinta. Keberuntungan cinta yang bagaimana? Ya, saya merasakan energi. Adanya juga nasihat, atau setidaknya mungkin kamu belum menyadari bahwa ini loh keberuntungan, tetapi kamu merasa bahwa kok hidup saya begini. Nah ini ya, jadi keberuntungan cinta yang bagaimana yang akan kamu dapatkan di hari esok ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, keberuntungan cinta. Wow, keberuntungan. Ini bicara keberuntungan cinta ya. Cinta apa dan beruntung yang bagaimana ya? Nanti kita lihat, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana keberuntungan cinta. Wah, beruntung dalam cinta. Ini cinta apa nih ya? Wow, kita lihat ya. Saya nggak tahu kenapa mau ambil judul ini ya. Saya juga penasaran dan ingin melihat kira-kira di hari esok keberuntungan cinta yang bagaimana ya. Yang ingin semesta kasih gitu ya. Karena karena saya reading kalian sama seperti saya mereadingkan diriku juga ya, karena saya mengambil energi di alam semesta ini yang paling tinggi ya. Yang positifnya diambil, negatifnya dijadikan pembelajaran. Oke, The Empress. Wow, keberuntungan cinta ini ada yang mau hamil ya, ada yang mau punya anak ya. Jadi mungkin selama ini kamu udah ya berusaha untuk mau mendapatkan momongan, tetapi belum ya. Kedepan ini kamu akan mendapatkan keberuntungan, di mana kamu akan mendapatkan buah hati, dapatkan momongan, ya. Kenapa saya bicara seperti begitu? Karena saya merasakan di sini energinya ada beberapa yang memang sudah putus asa. Udah deh, udah 5 tahun, udah deh, gitu. Udah deh, udah 10 tahun. Ini bisa dalam tanda kutip, kamu mengangkat anak, ataupun memang semesta memberikan titipan. Jangan takut. Kalau hari ini kamu belum ya, berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan untuk kamu perbaiki. Entah di kesehatanmu, entah di finansialmu ya, ataupun yang lainnya. Karena tidak mungkin semesta tidak memberikannya kepadamu kalau kamu sanggup. Pasti kamu sanggup, pasti kamu diberikan. Tetapi kalau saat ini kondisimu belum sanggup, berarti kamu belum diberikan. Intinya seperti itu, karena ada maksud yang baik dari semesta. Ya, jadi saya lihat di sini ke depan akan mendapatkan anak, ya. Ini bisa juga bicara tentang peliharaan, ya. Mungkin binatang kesayangan kamu lagi hamil, ataupun mungkin kamu mengadopsi binatang, gitu. Macam contoh anjing, kucing, ya, yang pokoknya makhluk hidup.
Nah itu yang selama ini mungkin kamu bilang, nggak diizinkan suami aku, nggak diizinkan orang tua aku, akhirnya mereka izinkan untuk memelihara, ataupun mereka beranak gitu ya. Karena kita bicara tentang cinta, keberuntungan cinta itu kan ya dari semesta gitu. Kita tidak tahu hidup kita tuh kayak gimana. Tiba-tiba saya hamil, tiba-tiba saya dapat anak kucing, kucing ras yang cantik gitu ya. Nah itu yang kamu suka ya. Wow, selamat untuk kamu ya. Oke, berikutnya di sini Page of Wands, keberuntungan cinta. Wah, saya lihat di sini kamu tidak akan jomblo lagi ya. Saya lihat di sini kamu sudah menikmati hidupmu, sudah menikmati ya artinya saya lihat di sini kamu sudah akan mendapatkan, selama ini kamu merasa bahwa dihianati ya. Akhirnya kamu memperbaiki diri, memproses diri. Saya merasakan energinya di sini kamu akan mendapatkan seseorang yang bisa mendukungmu, mensupportmu. Ini entah dalam cinta, entah dalam karir ya. Dalam artian ya, kamu akan mendapatkan orang yang tidak overprotective. Orang yang memang betul-betul bisa mendukungmu dan bisa menemanimu dari nol. Wah, ini keren ya. Siapa sih yang nggak mau seperti gitu? Ya, jadi ada beberapa ya, saya merasakan di sini energi cinta, keberuntungan cinta di mana kamu akan mendapatkan orang yang bisa mensupportmu. Ya, bukan berarti dia tidak cemburu, dia tidak ini, dia tidak itu. No, tetapi memang betul-betul dia sayang sama kamu, dia mau mendukungmu ya. Dan ya dia akan setia menantimu. Menanti ini dalam artian ya tidak sampai berlama-lama ya. Artinya ini dia mau serius gitu. Oke, saya menantimu 1-2 tahun gitu. Kamu selesaikan kuliahmu, kita langsung nikah gitu. Tidak hanya mari kita jalani saja no. Jadi ada yang seperti gitu kan, jalani dulu karena bingung ya. Tetapi kalau dia tidak, dia punya target. Makanya tadi saya bilang, dia akan mensupportmu, mendukung semua cita-citamu, tetapi ya ada keseriusan di sini. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Pack of Sword. Pack of Sword. Wow. Bicara Pack of Sword di sini. Saya lihat di sini banyak sahabat-sahabat kamu yang akan datang kepada kamu untuk meminta tolong ya. Tetapi tolong apa nih Kak Ica? Ini tolong dalam tanda kutip mungkin tentang pembelajaran. Jadi kalau kamu lagi studi ataupun mungkin kamu lagi apapun ya. Di sini juga kalau seandainya kamu tidak belajar pun ya, kamu mungkin ya sebagai teman curhat. Jadi teman-teman kamu nyaman bersamamu gitu ya. Ada beberapa sahabat-sahabat yang punya masalah ya, dia bingung untuk bercerita dengan siapa ataupun mungkin minta solusi ya. Akhirnya dia datang ke kamu ya untuk bisa mendapatkan solusi atau sekedar mendengarkan ataupun ya membantu gitu. Contohnya ya, wah dia ada PR nih. Ada PR. Terus dia telepon, kamu bisa bantu aku nggak? Kerjakan PR ku dong, aku nggak ngerti gitu. Jadi kan bicara tentang keberuntungan cinta di mana ya kamu entah dia ya, energi bisa terbalik juga membutuhkan, tapi karena kamu sayang, oke mari sini, kamu empati, kamu ada rasa yang sangat besar untuknya, ayo mari sini gitu ya. Ataupun mungkin juga temanmu ada masalah rumah tangga, masalah ini, masalah itu, ya keluarga dan lain-lain gitu. Dia telepon, aduh aku mau cerita, ya. Akhirnya kamu hadir untuknya, gitu. Wow, keren ya. Memang dia berbagi cerita dalam artian energi negatif, tetapi ya itulah. Kalau kita bilang keberuntungan cinta berarti masih ada orang-orang yang mau mendengar keluh kesah kita, walaupun dalam tanda kutip ya, jangan sampai kita salah orang. Tetapi di sini memang saya lihat orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang memang kamu tahu bahwa orang-orang ini mulutnya bukan ember gitu, orang-orang ini mengerti mengerti akan diriku dan mempunyai empati yang sangat tinggi, yang bisa saya percaya gitu ya. Artinya masih ada orang yang mau menampung keluh kesah kamu gitu. Kamu bercerita, kamu menangis ya, kamu ya pokoknya intinya orang-orang yang ada saat kamu jatuh gitu. Nah ini ya. Jadi beruntunglah kamu mendapatkan orang-orang seperti gitu, di mana mereka tidak meninggalkanmu pada saat kamu susah. Dia masih ada untukmu. Gitu ya. Oke, berikutnya keberuntungan apa lagi? Ace of Cups. Wow, di sini saya merasakan energinya ya. Keberuntungan cinta ini artinya di mana Ace of Cups di sini kamu mencintai dirimu sendiri. Saya merasakan energinya seperti gitu.
ke depan kamu akan jauh lebih dewasa. Kamu akan jauh lebih bijaksana. Ini bicara tentang kamu berhubungan dengan semesta, antara dirimu dan Tuhan. Dimana kamu lebih banyak berdoa. Saya lihat di sini mungkin ada masalah-masalah dari dirimu yang mungkin saat ini kamu pendam sendiri, ya. Kamu merasa hidup ini tidak adil, kamu merasa hidup ini kacau, kamu merasa bahwa hidup ini tidak nyaman, ya. Saya lihat di sini ada kebangkitan spiritual ke depan, di mana kamu akan lebih tenang, lebih damai, lebih membahagiakan diri, tidak mau mendengar kata orang, ya. Kalau ada yang membuat kamu sakit hati, ya kamu ya sudah gitu ya, biarkan aja gitu. Dan lebih damai, ya. Saya merasakan energinya seperti gitu. Ingin sendiri, dulu kamu takut sendiri, sekarang ingin sendiri, ingin ketenangan. Bahkan mungkin kamu ada yang resign dari pekerjaan yang menurut kamu banyak tekanan, toksik, dan lebih memilih untuk bekerja sendiri atau ya pokoknya intinya bekerja sendiri tanpa ada tekanan, di mana pekerjaan yang kamu sukai. Ada beberapa yang banting setir menjadi konten kreator, ada yang banting setir menjadi pengusaha, ya. Walaupun kecil-kecil tapi yang saya suka, dibandingkan saya mendapatkan gaji tetapi saya dimarah terus, saya dicampakkan. Campakkan ya artinya ada beberapa persaingan-persaingan tidak sehat, ya. Jadi kadang-kadang ya kayak macam seolah-olah kamu itu siapa sih gitu, ya. Jadi ada beberapa juga yang menjahatimu, mencemarkan nama baikmu, ya. Senggol menyenggol, kamu gak suka seperti gitu, kamu tinggalkan itu semua, ya. Tinggalkan dunia-dunia gelap menurut kamu, ya, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih tulus, ya, pribadi yang lebih nyaman, dan ya lebih dekat dengan Tuhan. Jadi lebih mencintai diri sendiri. Itu keberuntungan, ya, karena terkadang orang itu tidak sadar gitu bahwa dirinya itu berharga. Kenapa saya bilang keberuntungan? Karena kita kebanyakan manusia di energi saat ini itu adalah mau memberi supaya dikatakan baik, dikatakan hebat, dikatakan ini, dikatakan itu. Karena dia belum berdamai dengan dirinya, di mana dia mau pengakuan, dia mau disanjung, dia mau dieluk-elukan gitu. Padahal semua hampa. Dan akhirnya ada yang tersadarkan di mana dirikulah yang paling utama. Orang mau menganggap aku baik silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Bukan urusanku untuk selalu berbuat baik atau membahagiakan orang lain. Tetapi membahagiakan diriku adalah kewajiban. Ya, memang seperti gitu, ya. Oke. Kita lihat lagi, ya, keberuntungan cinta apa? Ten of Wands. Wow, ini bicara tentang ada beberapa orang yang akan datang, ya. Mungkin numpang di rumah kamu, ya. Orang-orang yang kamu sayangi, ataupun mungkin kamu pulang kampung untuk menemui orang-orang yang kamu sayangi. Keberuntungan cinta kenapa, Kak Ica? Karena belum tentu kamu dapat cuti, belum tentu kamu dapat kesempatan itu. Ya, contohnya orang tua kamu datang berkunjung ke rumah kamu di kota, atau kamu yang balik ke kampung, ambil cuti atau resign untuk ya mengelola kampung, berkumpul bersama keluarga di kampung, ya. Apalagi kalau orang tua masih ada. Nah ini, ya, jadi ada perjalanan di mana mungkin orang yang datang atau kamu yang akan pergi ke mereka, ya. Jadi jangan berpikir wah dia datang lagi tuh biaya hidup tambah tinggi. Kalau kamu mencintai, ini orang-orang yang kamu cintai, ya, dimana mungkin mereka pergi, tiba-tiba mereka datang untukmu. Nah ini, ya, ataupun mungkin dalam tanda kutip pasanganmu dia pergi dengan yang lain, ya, akhirnya dia kembali untukmu. Dia insaf, ya, dari kesalahan-kesalahan, dari keegoisannya dan dari kemunafikan. Nah, ya, ini ada beberapa seperti gitu, ya, yang bertobat karena sudah tidak mempunyai apa-apa. Maaf. Kalau kita bicara tentang cinta ini, ada beberapa orang toksik yang mau datang kembali kepadamu, tetapi dari pelajaran yang dia dapatkan akhirnya dia berubah gitu. Makanya saya bilang keberuntungan cinta, karena kesabaranmu akhirnya dia sadar gitu bahwa oh, apa yang saya lakukan itu salah dan saya mau berubah gitu. Makanya saya bilang itu keberuntungan, karena kesabaranmu mencintai dia, menunggu dia, kesabaranmu untuk bisa tetap menjadi pribadi yang lebih baik, akhirnya dia tersadarkan sendiri gitu, ya. Karena ada juga orang-orang yang hanya mau memanfaatkan, tetapi di sini ke depan kamu akan mendapatkan orang-orang yang baik, ataupun mungkin kamu yang tersadarkan, wah saya sudah salah, saya harus minta maaf. Di mana dulu kamu egois, di mana dulu kamu temperamen, ya. Nah ini sekarang lebih sadar. Karena apa? Mungkin Tuhan sudah menegur, ya. Entah menegur dalam tanda kutip mengambil semuanya, ataukah menegur dari sakit atau apapun, ya.
atau ya apapun sehingga tersadarkan. Makanya saya bilang itu keberuntungan cinta. Kamu tidak perlu capek-capek ya, Tuhan sendiri yang berpihak padamu. Berikutnya keberuntungan cinta bagaimana lagi yang akan ke depan kamu dapatkan? Ace of Wands. Wow, saya melihat di sini kamu tuh lebih peka. Kamu tuh akan jauh lebih hampir mirip seperti Ace of Cups di sini ya. Tapi di sini lebih ke kebijaksanaan ya, dimana pola pikir kamu berubah ya. Mungkin nanti kamu akan menjadi orang yang, ataupun mungkin sudah terjadi, bangkit secara spiritual ya, dimana kamu tidak mau ikut campur urusan orang lain. Orang mau menganggap kamu bodoh, mau menganggap kamu pintar, mau menganggap kamu baik, mau menganggap kamu egois atau apapun, kamu gak peduli ya. Kamu gak peduli kata orang, kamu gak peduli kata siapapun. Pokoknya kamu tahu bahwa saya dan Tuhanku, hanya Tuhanku yang tahu saya gitu. Jadi kamu lebih mencintai dirimu, lebih mencintai jiwamu. Kamu akan lebih menyendiri walaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang semesta ambil darimu, mungkin pasanganmu yang toksik, pasangan atau pekerjaanmu yang toksik atau apapun, tapi kamu berusaha untuk berpikir bahwa itu yang terbaik dan hidup saya jauh lebih baik saat ini dengan semesta, dengan Tuhan ya. Jadi pola pikirmu saat ini ya lebih dewasa, dan kamu ada rasa empati, ataupun mungkin kalau dibilang saya punya indera ini bertambah gitu. Indera dalam artian saya bisa memahami akan karakter orang lain itu, saya bisa mengerti akan aura orang itu ya, dimana cinta kepada diri sendiri, dan akhirnya kamu lebih spiritual, bisa mengerti akan orang, dimana ini orang toksik atau orang yang gak toksik gitu ya. Jadi akan bisa lebih memahami diri sendiri nih ya, energinya tinggi. Di sini ada Five of Wands juga. Wow. Di sini keberuntungan cinta, di sini ada beberapa yang mungkin akan mendapatkan naik jabatan dari pekerjaanmu. Cinta ini artinya kan kamu mencintai pekerjaanmu gitu kan, sehingga kamu akhirnya naik level dari mungkin karyawan menjadi kepala cabang, atau kepala cabang menjadi kepala apa gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu mencintai pekerjaanmu, bisnismu lancar gitu. Nah ini ya, kesuksesan dalam karir. Jadi karena cinta pekerjaan ya, kamu walaupun banyak halangan, hambatan, rintangan ya, akhirnya kamu bisa mencapai ke puncak yang kamu inginkan. Artinya kesuksesan ya. Yang mana mungkin dulu kamu sebagai karyawan, sekarang kamu yang jadi bosnya ya. Kamu buka usaha untukmu sendiri gitu, tanpa ada tekanan. Tadi saya bilang ya, karena ada beberapa yang saya merasakan di atas energinya juga, yang tadi di awal mengatakan bahwa keluar dari tekanan, keluar dari energi toksik, entah pimpinan, entah sahabat-sahabat ya. Nah di sini ada juga yang mana kamu bisa naik level dari perusahaan atau dari tempatmu bekerja, atau bahkan kamu yang tadi saya bilang menjadi pimpinan sendiri, kamu menjadi bosnya sendiri, kamu membuka usaha dan usahamu laris ya. Walaupun mungkin kondisinya kamu cuman kerja biasa aja, tapi kamu bosnya, kamu yang menentukan sendiri, kamu yang ya pokoknya intinya kamu lebih berbahagia gitu dengan pekerjaanmu karena kamu suka ya, dan hasil kerja kerasmu tidak sia-sia. Contohnya ya, kamu keluar dari kantor, kamu buka usaha sendiri, walaupun mungkin gajinya cuman berapa, tetapi kamu nyaman di rumah aja bisa bekerja gitu. Ngapain saya mau bekerja di luar kalau di rumah aja saya bisa bekerja gitu, tanpa tekanan, tanpa apapun, bisa ngurus keluarga, masih bisa urus yang lain ya. Ya, itu kamu senang gitu ya. Dan terakhir Queen of Wands di sini, keberuntungan cinta di sini saya merasakan energinya ada yang akan nikah ya. Akan ada yang nikah. Nah, bicara tentang yang tadi saya bilang jomblo ya, ada beberapa di sini ta'aruf ya. Dimana nikahnya ya pacaran ya, pokoknya intinya langsung serius dan nikah gitu. Ya, ada juga yang memang dalam perkenalan. Jadi macam contoh kamu sudah pacaran lama, dia akan bawa kamu ke pernikahan, jenjang pernikahan, hidup baru bersamanya. Ya, dan saya lihat juga orang-orang yang mengelilingi kamu tuh baik ya. Maksudnya contohnya kamu akan mendapatkan mertua yang care, kamu mendapatkan mertua yang baik lah, seperti gitu. Terus mendapatkan pasangan juga yang betul-betul serius dan memang betul-betul mencintai kamu.
Seperti gitu ya. Jadi jangan berpikir negatif, apa yang Tuhan ambil saat ini dari dirimu akan digantikan. Jadi harus selalu berpikiran baik, positif terhadap Tuhan. Terkadang kita ya, kenapa silih berganti masalah-masalah atau orang-orang toksik karena doa kita, atau kita tuh berpikiran negatif terhadap Tuhan. Ingat, Tuhan mengambil, pasti Tuhan akan memberikan. Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untukmu. Di mana Dia mengambil adalah untuk memberikan pelajaran untukmu, supaya kamu bisa berbenah diri untuk bisa menerima orang-orang baru yang akan Dia kasih, ataupun apapun. Jadi jangan pernah takut melepaskan kalau memang kamu sudah tidak mampu, kalau memang itu sudah toksik ya, karena itu awal dari di mana semesta mau memberikan kamu pelajaran untuk bisa lebih dewasa ya, untuk bisa menerima. Karena kalau kamu tidak ingin menerima pun semesta tidak akan kasih. Sekarang kembali kepada kamu mau menerima tidak berkat semesta orang-orang baru yang akan memberikan cinta kepadamu. Seperti gitu ya. Jadi jangan pernah marah, jangan pernah takut, jangan pernah apapun ya, karena semesta ada bersamamu. Dia lebih tahu yang terbaik untukmu. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Dan kita langsung lagi ya, lihat untuk koneksi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, di mana ada ketulusan cinta atau keberuntungan-keberuntungan yang akan Dia hadirkan untukmu, di mana inisial dan dari zodiaknya. Kita ke inisialnya dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf N, ada huruf T, ada huruf C, R, M, K, B, W, A, L, D, J, P, O, S, E, ada juga C, F, R, V, dan T. T-nya double ya, energinya up ya. Oke, jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf N, T, C, R, M, K, B, W, A, L, D, J, P, O, S, E, C, F, R, F, dan T ya. Oke, dan kita lihat lagi untuk koneksi dari zodiaknya. Untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Gemini, ada bintang Taurus, Sagittarius, Libra, Cancer, Aquarius, Capricorn, Virgo, Leo, dan ada bintang Scorpio. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Gemini, Taurus, Sagittarius, Libra, Cancer, Aquarius, Capricorn, Virgo, Leo, dan Scorpio ya. Oke, semoga resonate untukmu ya. Saya doakan juga semoga kehidupan kamu lebih baik, lebih bahagia, dan dipenuhi kelimpahan di hari esok. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.